Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Abdurrahman, NIM 12.019.46 dari TPB 28. Saya prodi Teknik Industri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester dari PKS 2 atau tugas UAS PKS 2. Di sini saya mengambil dua program, yaitu pemrograman bidang fisika dan bidang matematika. Latar belakangnya saya memilih kedua program ini, yaitu dari kedua program ini saya bisa mengaplikasikannya pada kedua pelajaran tersebut. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, ini ada flowchart dari program pertama, yaitu tentang perhitungan energi potensial. Oke, langsung saja. Yang pertama, sini ada declare array dengan nilai 3, dan ada declare integer pilih, dan ada declare string ulang. Di sini saya menggunakan ulangan while. Pertama ada output selamat datang di perhitungan energi potensial. Nah, ada output program yang akan dihitung, ada energi potensial, ketinggian, massa, kemudian ada input pilih. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if, yaitu jika pilih satu keadaan true, maka dia akan menghitung energi potensial. Pertama ada masukkan nilai massa, kemudian input nilai 0, array 0, dan masukkan ketinggian, input nilai array 1. Nah, di sini ada rumus dari menghitung energi potensial, yaitu saya menggunakan nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dikali nilai array 1 dikali 10. Kemudian ada output energi potensial sama dengan output nilai hasil dari rumus tadi, yaitu nilai array 2 sebagai energi potensial dan dalam satuan joule. Kemudian jika keadaan false, maka pilihan sama dengan 2, itu keadaan true-nya menghitung nilai ketinggian. Itu pertama masukkan nilai energi potensial, rumus, kemudian input nilai array 0, masukkan nilai massa, input nilai array 1. Nah, di sini ada rumus dari menghitung ketinggian, yaitu nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dibagi nilai array 1 dikali 10. Nah, ntar ada outputan ketinggian sama dengan output hasil dari rumus tadi dalam satuan meter. Kemudian jika false, maka program akan disaring ke if 3, yaitu pilih sama dengan 3. Keadaan true-nya yaitu masukkan yaitu menghitung massa. Pertama masukkan nilai energi potensial, kemudian input nilai array 0, masukkan nilai ketinggian, kemudian input array 1. Nah, di sini ada rumus dari menghitung massa, itu nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dibagi nilai array 1 dikali 10. Ada input massa sama dengan, kemudian ada outputan dari nilai 2 tadi, kemudian dalam bentuk program. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang? Dan jika akan mengulang, ketik ya untuk mengulang. Nah, di sini ada inputan ulang, kemudian sharing pakai while. Jika true, maka program akan kembali ke awal, dan jika false, maka program akan berakhir dan ada outputan ulang. Kita cek dari program C++-nya. Yang pertama itu kita memasukkan header sebagai include string, kemudian isi namespace, kemudian kita memulai dengan int main, buka kurung terawal, kemudian deklarasi nilai array sebanyak 3 dengan jenis variabel float, kemudian
integer pilih, kemudian string ulang. Nah, di sini saya menggunakan perulangan 2. Nah, di sini ada out menu. Menu pada creating ini itu ada energi potensial, menghitung ketinggian dan menghitung massa. Sini ada sign. Ini ada sign buat ini ada sign buat input pilih, kemudian ada percabangan if. Ada percabangan if sebanyak 3, yang lainnya itu else if. Jika pilihan 1 sama dengan 1, jika pilih sama dengan 1, kita menghitung nilai energi potensial, yaitu masukkan nilai massa dengan nilai array 0, kemudian masukkan nilai ketinggian, kita sign dengan nilai array 1, kemudian rumus dari energi potensial yaitu nilai massa dikali nilai ketinggian terus dikali 10. Kemudian ada output nilai 2 atau nilai dari energi potensial dalam joule. Dan ada else if pilihan 2 itu menghitung nilai ketinggian. Pertama ada cout untuk masukkan nilai massa, kemudian ditampung ke sign menggunakan nilai array 0, kemudian masukkan nilai potensial dan sign nilai array 1, dan ini rumus buat mencari nilai ketinggian yaitu nilai 2 sama dengan nilai array 1 dibagi nilai array 0 dikali 10. Kemudian ada else if untuk if 3, percabangan 3 yaitu jika pilih 3, maka dia akan menghitung massa. Masukkan nilai ketinggian yang diketahui, kemudian sign menggunakan nilai array 0, kemudian nilai energi potensial, sign menggunakan nilai array 1, kemudian nilai 2 sama dengan nilai 1 dibagi nilai array 0 dikali 10. Kemudian ada cout dari hasil nilai array 2 dalam bentuk kilogram. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang? Ketik ya jika ingin mengulang program. Kemudian ada sini ada while. Jika true maka program akan diulang dari awal, dan jika false maka program akan berakhir dan ada cout terima kasih, dan program diakhiri oleh return 0 kemudian kurung berawal. Oke, langsung saja kita ke ini di run ya, compile and run. Silakan masukkan pilihan. Saya pilihan 1, kemudian masukkan nilai massa misalnya 10, masukkan ketinggian misalnya 5. Nah, energi potensial didapat itu 500. Anda ingin mengulang ya, program akan kembali ke awal, dan pilihan 2 sekarang misal ini 100. Nah, jika kita akan mengakhiri program, klik tidak, nah, program akan berakhir. Sini ada flowchart dari program yang kedua, yaitu tentang matematika, tentang matriks. Nah, pertama di deklarasi integer i, j, m, dan n, dan deklarasi integer array matriks 1 sama dengan 3, matriks 2 sama dengan 3, terus sebanyak 3 array. Ini ada outputan biodata diri, dan sini ya mulai masukkan program ya.
masukkan jumlah baris matriks. Nah, ada input sejumlah n, m, kemudian ada output masukkan jumlah kolom matriks sejumlah n, kemudian masukkan elemen matriks pertama. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for untuk matriks pertama, kemudian untuk matriks kedua itu menggunakan for juga. Nah, kemudian ada output hasil penjumlahan matriks itu menggunakan perulangan for. Nah, di sini ada rumusan dari for dalam for, yaitu hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Dan ada output hasil. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke programnya ya. Program C++-nya. Oke. Yang pertama, seperti biasa, kita masukkan header hashtag include iStream, kemudian username std, kemudian mulai program itu dengan inline. Nah, di sini dari baris 6 sampai 10 merupakan identitas. Kemudian di sini ada deklarasi variabel i, j, m, n, matriks 1 dengan array 3x3, kemudian matriks 2 dengan array 3x3, dan hasil dengan 3x3 dalam variabel integer, jenis variabel integer. Kemudian ada out, masukkan jumlah matriks jumlah baris matriks sejumlah m, kemudian masukkan jumlah kolom matriks sejumlah n, kemudian masukkan elemen matriks pertama. Sini saya menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 0 sampai i kurang dari m, kemudian i plus plus itu untuk next in. Kemudian for kedua yaitu j sama dengan 0 by j kurang dari n. Kemudian ada in matriks 1. Ini untuk baris, ini untuk kolom ya. Kemudian i sebagai baris dan j sebagai kolom. Nah, kemudian masukkan matriks kedua. Sama di matriks kedua saya menggunakan perulangan for, dimana array i sebagai baris dan array j sebagai kolom. Nah, di sini ada hasil penjumlahan matriks dengan menggunakan for juga, yang dimana hasil sama dengan matriks pertama ditambah matriks kedua, dan ada out hasil dari penjumlahan matriks 1 dan kedua. Diakhiri dengan return. Oke, langsung saja kita masuk ke ini. Masukkan jumlah baris matriks sini masukkan 2, kemudian jumlah kolom matriks masukkan 2. Nah, masukkan elemen matriks pertama 1, 2, 2 itu. Nah, biar yang mudah. Masukkan elemen matriks kedua 2, 3, kemudian 3, kolomnya 4. Nah, di sini didapat hasil itu baris pertama yaitu 3, 5 dan 5, 5. 2 tambah 1 ya sama dengan 3, kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5, 3 tambah 2 sama dengan 5, 1 tambah 4 sama dengan 5. Oke, dan program berakhir. Oke, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan banyak kekurangan, karena di sini saya masih belajar. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.